kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau kami. Tuhan pengasih, penyayang, Engkau ada di depan kami. murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, Maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku, Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya. Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Selamat jumpa lagi saudaraku, Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus pada acara KPPI online pada hari ini
27 April 2020. Saudaraku sekalian, sebelum kita memulai acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini. Kami ada di dalam acara KPP Online. Kiranya Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Berilah berkat-Mu bagi kami. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, tema kita pada hari ini adalah katakan saja sepatah kata. Itu akan terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13 seperti tadi sudah di-sharingkan setengah jam yang lalu. Matius 8 ayat 13. Saudaraku, mari kita baca Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku sekalian, di sini kembali lagi firman Tuhan seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan ini terjadi pula pada perwira itu. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka apa, saudaraku? Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ketika seorang perwira ini meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit di rumah, maka saudaraku, Yesus langsung berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Padahal saudaraku, orang perwira ini bukan orang Israel, bukan beragama Yahudi, tetapi dia datang kepada Yesus untuk minta untuk Yesus menyembuhkan hambanya yang sangat menderita, yang sudah hampir mati itu. Dan Yesus langsung, saudaraku, berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi saudaraku sekalian, walaupun ini bukan orang Yahudi, walaupun ini bukan beragama Yahudi, tetapi karena orang ini sungguh percaya kepada Yesus, maka Yesus berkata kepada orang ini, "Aku akan datang menyembuhkannya." Karena Yesus memang sangat-sangat mengasihi semua orang. Dia tidak memandang pada kondisi atau situasi atau apapun yang ada pada saat itu, baik dari sisi agamanya ataupun dari sisi statusnya atau dari sisi kewarganegaraannya. Semua yang datang pada Yesus, pasti Yesus akan datang dan pasti Yesus juga akan mengabulkan permintaan mereka. Nah, saudaraku sekalian, maka di sini ayat yang kita bisa lihat adalah Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya."
Yesus sendiri mau, saudaraku sekalian. Melihat perwira ini, dia mau. Bahkan dia bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira ini mohon supaya menyembuhkan. Kalau kita lihat, Tuanku, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Perwira ini nggak bilang, mari datang ke rumah, saudaraku sekalian. Tetapi Yesus langsung, aku akan datang. Aku akan datang. Aku akan ke rumahmu menyembuhkannya. Nah, saudaraku sekalian, maka perwira ini berkata kepada Tuhan. Inilah satu perkataan yang sangat luar biasa yang membuat Yesus pun menjadi begitu heran. Karena dia berjawab begini. Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudaraku, apakah rumahnya nggak bagus? Saya yakin rumahnya bagus karena dia seorang perwira, saudara. Dia seorang komandan, saudaraku. Dan centurion atau perwira pada zaman itu memiliki gaji yang cukup besar, saudaraku sekalian. Bisa 5-15 kali lipat dari prajurit biasa. Pasti rumahnya bukan rumah yang sederhana, rumahnya bagus. Tapi dia merasa bahwa dia tidak layak menerima Tuhan, menerima Yesus di dalam rumahnya. Jadi saudaraku, karena nggak layak. Kenapa? Karena dia merasa engkau begitu tinggi, Tuhan. Jadi engkau nggak perlu datang. Engkau mempunyai kekuatan, kekuasaan, otoritas yang besar, Tuhan. Jadi engkau nggak perlu datang ke rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, walaupun dari jauh nggak apa-apa. Karena saya percaya kalau engkau mengatakan satu patah kata saja, sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudaraku, lalu kemudian dia sendiri menjelaskan kenapa dia percaya seperti itu. Sebab dia bilang begini, sebab aku sendiri seorang bawahan. Jadi walaupun dia komandan, pasti di atasnya ada lagi komandannya, saudaraku. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, dia adalah seorang tentara yang tahu betul arti otoritas. Tahu betul apa artinya komandan. Tahu betul apa artinya komando, saudaraku sekalian. Dan dia tahu persis. Karena mereka hidup dari komando, saudaraku sekalian. Dari perintah. Sehingga kalau atasan berkata, pergi, itu pasti pergi. Kalau atasan bilang, datang, itu pasti datang. Nggak akan ada yang bisa menolak hal itu. Karena komandan atau atasan mempunyai otoritas, mempunyai kuasa kepada bawahannya. Jadi apapun yang dia katakan, pasti akan dituruti. Tidak mungkin ada hukum yang menghalangi ini. Nggak mungkin. Sebab kalau komandannya bilang, pergi, pasti pergi. Dan saudaraku, dia hidup dalam kondisi seperti itu sebagai seorang tentara. Karena itu, tidak ada kamusnya bagi seorang bawahan untuk tidak tunduk. Karena apapun yang dikatakan oleh komandannya, pasti itu akan dituruti. Jadi itu pasti akan terjadi. Apapun yang komandan katakan, pasti akan terjadi. Apapun yang atasan itu katakan, pasti akan terjadi. Apapun yang dikatakan oleh yang punya otoritas yang lebih tinggi, pasti akan dikerjakan oleh yang lebih bawah. Karena itu adalah hukumnya, saudaraku sekalian. Nggak ada yang bisa keluar dari hukum ini. Karena itu, saudaraku, dia juga memandang Yesus seperti itu. Yesus itu adalah yang punya otoritas terhadap sakit penyakit. Saudaraku, dia adalah orang Romawi. Dia tahu persis kaisar Romawi. Dia tahu persis komandan-komandannya. Saudaraku, dia tahu persis setiap pimpinannya mempunyai otoritas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perintah atau ketentaraan, peperangan dan sebagainya. Tetapi saudaraku, dia tahu tidak ada seorang pun, baik kaisar sekalipun, yang punya otoritas terhadap penyakit. Nggak akan ada seorang kaisar Romawi sekalipun yang bilang, sembuh maka sembuh. Kamu melek maka melek. Kamu jalan, kamu yang timpang maka jalan. Nggak ada. Tapi dia tahu Yesus ini, karena dia di Kapernaum, dia pasti sering dengar tentang Yesus. Dia dengar kuasa Yesus. Dia dengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Apalagi dia orang Romawi, pastilah segala informasi yang sangat strategis pasti mereka tahu. Dan siapa Yesus ini pasti mereka tahu. Sehingga dia tahu persis bahwa Yesus ini punya otoritas terhadap sakit penyakit.
Yesus ini punya otoritas terhadap hidup manusia. Yesus ini bukan manusia biasa. Bahkan kaisar sekalipun tidak punya otoritas terhadap mati hidupnya manusia. Tetapi dia tahu, Yesus ini punya otoritas terhadap manusia. Yesus ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yesus ini punya kuasa, dan pasti nanti bukan manusia biasa. Yesus ini pasti berasal dari atas, karena dia sanggup melakukan segala sesuatu yang dia katakan. Kalau dia katakan A, pasti A. Kalau dia katakan B, pasti B. Kalau dia katakan kepada badai berhenti, pasti berhenti. Kalau dia katakan pada orang mati bangkit, pasti bangkit. Kalau dia katakan pada orang sakit sembuh, pasti sembuh. Saudaraku, dia tahu persis bahwa Yesus ini adalah sebenarnya yang punya otoritas terhadap manusia, punya otoritas terhadap alam ini, saudaraku sekalian. Dia tahu Yesus bukan manusia biasa, tapi berasal dari atas. Saudaraku, dia punya iman bahwa Yesus ini mempunyai satu kuasa, sehingga dia tidak merasa bahwa Yesus perlu datang. Cukup Yesus berkata sepatah kata saja, engkau katakan dari jauh sembuh, pasti sembuh, karena kau punya kuasa. Nah, saudaraku sekalian, setelah mendengar hal ini, Yesus betul-betul surprise. Yesus betul-betul heran, dan dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai kepada seorang pun di antara orang Israel. Nah, saudaraku sekalian, luar biasa. Sampai Yesus berkata bahwa yang seperti ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku, kalau mungkin yang berkata seperti ini, ya Yesus, engkau cukup berkata satu kata saja, maka pasti anakku sembuh di rumah. Kalau yang berkata ini adalah ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang sudah belajar tentang hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum tentang Tuhan puluhan tahun, saudaraku sekalian, mungkin ya karena dia sudah belajar puluhan tahun, maka dia wajarlah dia mempunyai keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukannya. Ini bukan, saudaraku sekalian. Ini bukan orang yang ahli Taurat. Ini bukan orang Farisi, bukan, saudaraku sekalian. Kalau seandainya pun yang percaya ini adalah orang Yahudi yang diajarkan Taurat dan setiap minggu datang ke sinagog, ke rumah ibadah, beribadah. Kalau yang ini, orang seperti ini yang berkata bahwa aku percaya kepada engkau Yesus, ya mungkin wajar-wajar saja, karena dia diajarkan tentang Taurat, diajarkan tentang kitab-kitab Nabi. Tetapi saudaraku sekalian, kita harus tahu, yang berkata ini bukan orang Yahudi, bukan orang yang beragama Yahudi, tetapi punya kepercayaan yang besar sekali, saudaraku sekalian. Yang besar sekali, sampai Yesus pun heran dan berkata, kepercayaan yang seperti ini nggak pernah saya dapatkan di kalangan orang-orang Yahudi yang belajar hukum-hukum Tuhan. Saudaraku sekalian, apa yang mau kita katakan di sini, saudaraku sekalian? Percaya kepada Yesus bukan berarti kita harus sekian puluh tahun untuk belajar tentang kitab-kitab Tuhan, lalu kita baru bisa percaya. Tetapi lihatlah seperti perwira ini. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan beragama Yahudi, tapi dia percaya bahwa Yesus itu punya otoritas terhadap manusia, punya otoritas terhadap alam ini. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Yesus, dia berpikir sama seperti kalau komandannya berkata, A, pergi, maka pergi. Perang, maka perang. Saudaraku sekalian, dia percaya sekali Yesus punya otoritas terhadap manusia. Yesus punya otoritas terhadap alam. Apapun yang dikatakan oleh Yesus pasti akan terjadi, karena itu memang hukumnya, saudaraku sekalian. Sama seperti dia tahu ada hukum komando. Kalau komandannya berkata, pergi perang, pergi perang. Tidak ada kompromi dalam hal itu, karena itu adalah satu kuasa yang berjalan. Nah, saudaraku, sampai Yesus berkata, banyak orang datang dari timur dan barat. Apa itu maksudnya, saudara? Banyak orang yang bukan orang-orang Yahudi pada waktu itu, maksud Yesus, yang mungkin tidak diajarkan seperti orang Yahudi, tetapi percaya kepada Yesus. Seperti perwira ini, dia orang Romawi, saudaraku sekalian, tapi percaya. Dan Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat.
seperti orang perwira ini, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Banyak orang-orang beriman dari manapun karena percaya Yesus adalah punya kuasa dan Yesus berasal dari surga. Yesus adalah Mesias, maka orang-orang itu semua akan makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Masuk dalam keselamatan, masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan mungkin anak-anak kerajaan itu yang mungkin tiap hari sudah diajarkan tentang firman, tetapi karena tidak punya iman, itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Demikian Yesus katakan. Saudara-saudaraku sekalian, siapa saudaraku, tapi kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang berasal dari sorga, Yesus punya kuasa yang dapat membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit, yang dapat bahkan menghentikan badai, yang dapat berjalan di atas air. Yesus yang mempunyai kuasa demikian. Dan siapakah yang punya kuasa sedemikian rupa kalau dia bukan berasal dari surga, saudaraku sekalian? Kalau engkau mau percaya kepada Yesus seperti orang perwira ini, saudaraku sekalian, saudaraku, percayalah. Percayalah. Sama seperti perwira ini. Dia percaya saja. Dia percaya saja. Mungkin dia diutus oleh pemerintah Kaisar Roma, Kekaisaran Romawi untuk bertugas di daerah Yudea. Dan mereka dan dia melihat Yesus dan percaya. Saudaraku, tidak perlu tergantung, saudaraku, berapa puluh tahun engkau mendengar nama Yesus. Mungkin engkau baru mendengar nama Yesus. Tapi kalau engkau mengambil sikap beriman seperti perwira ini, maka Yesus akan berkata padamu, aku akan datang kepadamu. Saudaraku sekalian, maukah engkau percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percaya bahwa dia yang mati di kayu salib, yang menebus dosa-dosa saudara. Percaya bahwa Yesuslah yang memberikan keselamatan. Darahnya yang kudus yang menghapuskan dosa-dosa kita. Percaya di dalam dia ada keselamatan. Saudaraku, kalau engkau mau percaya, saudara, tidak pandang berapa lama engkau pernah mendengar nama ini, tetapi pada malam hari ini, kalau engkau percaya kepada dia, maka dia akan datang kepadamu. Dan dia akan berkata kepadamu apapun perkataan-perkataan yang beriman yang engkau inginkan. Kalau engkau mau berkata, ya Tuhan Yesus, datanglah, selamatkanlah saya, maka dia akan menyelamatkan engkau. Kalau engkau berkata, ya Tuhan Yesus, datanglah, lepaskanlah saya dari segala himpitan persoalan hidup saya yang sangat menekan, yang membuat saya putus asa, maka dia akan datang untuk melepaskan engkau. Kalau engkau mau berkata kepada, ya Tuhan Yesus, berikan saya jalan keluar dalam kehidupan saya, berikan saya jalan keluar dalam keluarga saya, maka dia akan datang dan akan memberikan jalan keluar kepada kehidupan dan keluarga saudara. Dia sanggup karena dia punya otoritas, saudaraku sekalian. Dia sanggup apapun yang dia katakan akan terjadi, asal kita percaya seperti perwira ini. Saudaraku, itulah Yesus. Saudaraku, siapa yang percaya padanya, seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, maukah percaya kepada Yesus? Pada masa-masa pandemi seperti ini, ketakutan menekan, segala tekanan terjadi, mungkin himpitan ekonomi terjadi, himpitan persoalan terjadi. Mungkin engkau juga tidak bisa berjumpa dengan keluargamu, karena kita semua harus stay at home, saudaraku sekalian. Tetapi saudaraku, Yesus dapat memberikan jalan keluar apapun persoalan saudara. Kalau engkau merasa bahwa, oh Tuhan, dosaku terlalu besar, ingat saudaraku, Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Karena memang kita tidak sanggup menebus dosa kita. Hanya Yesus yang dapat membayar semua hutang-hutang dosa kita. Mari saudaraku sekalian,
kalau engkau mau percaya kepada Yesus, saya akan berdoa kepadamu. Saya akan berdoa memimpin engkau untuk percaya kepada Yesus. Dan pada malam hari ini, kalau engkau percaya, maka engkau akan menerima keselamatan daripadanya. Mari saudara, siapa yang mau percaya, lipat tangan saudara, tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu, seperti perwira itu. Masuklah ke dalam hati saya. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Basuhlah dengan darah-Mu yang kudus. Dan biarlah pada malam hari ini saya diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku, kalau saudara percaya pada Yesus pada malam hari ini, maka saudara diselamatkan. Saudaraku, sesuai Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya dan menerimanya disebut sebagai anak-anak Allah. Dan saudaraku, mari kita lanjutkan lagi saudaraku. Di sini dikatakan pada ayat terakhir, saudara, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dia percaya, Yesus cukup mengatakan satu patah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Dia percaya sekali. Dia percaya otoritas itu ada pada Yesus. Dia percaya itu saudaraku sekalian. Maka Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Go your way. Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Seperti yang engkau percaya. Jadilah seperti yang engkau percaya. Saudaraku, firman Tuhan bilang, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadilah sesuai dengan kepercayaan perwira ini. Saudaraku, ini juga dapat terjadi kalau engkau berdoa untuk supaya mungkin ada keluargamu yang sakit dan kau percaya pada Yesus, maka jadilah sesuai dengan kepercayaanmu. Sama saudaraku sekalian. Di sini perwira itu beriman kepada Yesus. Yang sakit bukan dia, tetapi perwira ini memohon pada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit, saudaraku, dan hambanya sembuh. Jadi, barang siapa dari saudara-saudaraku yang ada, yang menonton acara ini dan percaya bahwa Yesus mempunyai otoritas terhadap sakit penyakit, maka kalau saudara percaya, maka saudara pasti sembuhkan. Dan saya mau mendasarkannya pada ayat firman Tuhan yang dalam Yesaya 53 ayat 5 yang berkata, mari kita buka saudaraku Yesaya 53 ayat 5. Firman Tuhan yang berkata seperti ini. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Saudara menjadi sembuh, saya menjadi sembuh. Asal percaya kepada Yesus. Asal percaya. Saudaraku, Tuhan tidak meminta uangmu untuk supaya saudara sembuh. Tuhan tidak meminta prasyarat apapun dari saudara. Tidak meminta status atau jabatan apapun dari saudara. Siapapun saudara, asal percaya. Asal percaya. Saudaraku, yang menyembuhkan bukan saya. Saya mendengar dalam acara live streaming ini ada yang sakit, saya ingat di negara lain malah, dan dia ketika lagi sesi berdoa untuk kesembuhan, dan dia percaya dan dia disembuhkan. Dan itu dapat berlaku bagi saudara. Saudaraku, kalau saudara percaya, kita akan berdoa sebentar lagi, dan percayalah, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari saudara, apapun sakit saudara, walaupun itu sakit COVID-19 sekalipun, yang memang sampai sekarang belum ada obatnya yang pas dan tidak ada vaksinnya, tetapi Yesus sanggup menyembuhkannya. Walaupun saudara mungkin sakit kanker, yang mungkin stadiumnya sudah begitu tinggi dan yang tidak ada harapan lagi, tapi Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Walaupun saudara mungkin buta, saudaraku sekalian, Yesus pun sanggup menyembuhkan saudara. Saudara lumpuh,
Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saudara sakit jantung, darah tinggi, saudara dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apapun itu, mungkin juga ada sesuatu dalam dirimu, stresmu berkepanjangan, sehingga jiwamu suka goncang, saudaraku sekalian, dan sulit untuk keluar dari dirimu sendiri yang begitu stres. Saya mau berkata apa saudara? Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Percayalah kepadanya. Saudaraku, Yesus adalah penyembuh. Mari saudaraku sekalian, barang siapa yang percaya, barang siapa yang mau disembuhkan dan percaya, kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara juga mendoakan keluarga yang sakit, saudara juga dapat berdoa dan beriman seperti perwira ini, maka sembuhlah hambanya. Maka beriman, saudara beriman, maka sembuhlah mungkin keluargamu yang sakit. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau punya otoritas, punya kuasa terhadap apapun yang ada, karena semua ini adalah ciptaan, dan kami pun adalah ciptaan. Engkau punya kuasa pada kami, dan kami percaya bahwa oleh kuasamu, oleh bilur-bilurmu, kami disembuhkan. Sembuhkanlah kami ya Tuhan. Sembuhkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit kami, di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Percayalah, kesembuhan itu sedang terjadi. Kalau saudara mungkin sekarang sudah merasakan kesembuhannya, puji Tuhan. Dan kalau saudara ingin menyaksikan kesembuhan saudara, mau sharingkan, silakan hubungi kontak center yang ada pada layar. Atau kalau saudara merasa masih perlu mau didoakan, mungkin saudara merasa pada hari ini masih belum terjadi, tapi percayalah, mungkin nanti malam atau tengah malam atau besok pagi itu akan terjadi kesembuhan. Saudaraku, percaya saja pada Tuhan. Dan kalau saudara ingin didukung dalam doa, silakan juga hubungin kontak center yang ada. Saudaraku sekalian, saya sangat senang sekali dapat berjumpa dengan saudara pada malam hari ini. Hati saya sangat gembira dan sangat bersyukur bertemu dengan saudara sekalian semua. Saudaraku, kita masih tetap dalam kondisi stay at home, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku sekalian, kita tetap dalam kondisi stay at home. Taatilah peraturan-peraturan pemerintah bagi kita. Kita stay at home, kita senantiasa cuci tangan, dan kita menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu menjaga imunitas tubuh kita. Walaupun kita orang percaya, tapi kita juga tetap tahu bahwa pemerintah kita adalah yang ditaruh Tuhan untuk keberuntungan dan untuk berkat bagi bangsa kita, yang patut kita tunduk kepadanya. Mari saudaraku sekalian, selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.